Get the fuck out of here! Yuhuu, berjumpa lagi bersama Mimin di channel alur cerita film Lion Abayat. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul One More Shot. Film ini dirilis pada tahun 2024 baru-baru ini dan memiliki skor 5,5 dari 10 poin menurut situs IMDb. Film hasil karya sutradara James Nunn ini menceritakan tentang seorang agen Navy SEAL yang ditugaskan untuk menghentikan aksi terorisme yang dapat menghancurkan Washington DC. Film keren ini dibintangi oleh Scott Adkins, Walid El-Ghadi, Alexis Knapp, dan rekan-rekan yang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film One More Shot. Di Virginia, Amerika Serikat, pasukan cepat tanggap sedang melakukan penyergapan ke pelabuhan karena mendapatkan informasi bahwa salah satu kontainer berisikan bom. Namun saat mereka membuka kontainer tersebut, tidak terdapat apapun di dalam sana. Berpindah ke tempat lain, ketua tim CIA yang bernama Mike Marshall meminta bantuan kepada seorang istri dari pemilik perusahaan ekspor yang diduga memiliki bom tersebut. Wanita itu bernama Nyesa. Mike berkata bahwa senjata itu adalah senjata radioaktif yang targetnya kemungkinan besar adalah pidato kenegaraan Presiden Amerika saat Kongres. Nyesa berkata jika dirinya tidak tahu apapun, dia sudah tidak bertemu dengan sang suami selama 4 bulan. Mike kembali meminta Nyesa untuk mencoba meyakinkan suaminya agar mau bekerja sama dengan CIA. Nyesa pun menjelaskan bahwa suaminya sudah meninggalkannya dalam keadaan hamil, yang membuat Nyesa enggan bertemu dengan sang suami, apalagi berbicara dengannya. Mike lalu meminta Nyesa untuk berpura-pura masih membutuhkan suaminya, agar mereka bisa menanyai suami Nyesa di mana lokasi bom itu. Karena kalau tidak, bom itu akan meledakkan semua orang yang berada di kongres tersebut, termasuk Nyesa dan bayinya yang juga akan berada di lokasi yang sama. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka di bandara tempat suami Nyesa yang bernama Amin Mansur mendarat. Saat memasuki bandara, agen perempuan dari Satuan Keamanan Homeland Security yang bernama Lomax menghampiri Mike. Mike nampak tidak suka dengan Lomax karena mengganti rute pendaratan Amin dari pangkalan angkatan udara ke bandara biasa yang memiliki tingkat keamanan rendah. Lomax lalu menjelaskan bahwa bandara sudah ditutup dengan alasan gas bocor, jadi tidak akan ada orang yang keluar ataupun masuk. Anak buah Mike yang bernama Agen Hooper lalu mengabarkan jika Amin Mansur sudah mendarat dan sebentar lagi akan dibawa ke hadapan mereka. Nyesa lalu menyadari jika Lomax merupakan salah satu agen yang ikut membuka kontainer di awal film tadi. Setelah itu, Mike kembali mencoba meminta Nyesa agar mau membujuk suaminya. Namun Nyesa justru menganggap hal itu konyol. Tidak lama kemudian, Mansur terlihat digiring keluar bis. Setelah mereka sampai di sana, Mansur langsung ingin bertemu dengan Nyesa. Mansur terlihat sangat merasa bersalah, terutama ketika Nyesa membenarkan bahwa dia sedang mengandung anak laki-laki mereka. Sementara itu, Mike berbicara dengan Letnan Harris, yaitu orang yang menangkap Mansur dan membawanya ke Amerika dari Polandia. Letnan Harris mengatakan bahwa seluruh timnya telah gugur demi melindungi Mansur. Harris merasa ada pengkhianat di antara mereka, karena tidak mungkin pemberontak tiba-tiba muncul menyerang timnya jika tidak ada yang memberitahu mereka. Ditambah lagi, pemberontak tersebut seperti pasukan terlatih. Nyesa yang masih emosi lalu memukuli Mansur. Mike pun meminta agar mereka berdua dipisahkan. Harris lalu berkata jika dia akan terus menjaga Mansur karena seluruh timnya sudah berkorban untuk misi tersebut. Namun Mike menjawab jika Harris sudah dibebas tugaskan. Mike sudah menghubungi Laksamana Mulholland dan menyuruh Harris menjelaskan kejadian yang terjadi di Polandia sewaktu menjemput Mansur. Mike curiga jika Harris telah berbuat sesuatu yang mengakibatkan tewasnya seluruh anggota timnya. Harris pun diantar pulang oleh salah satu agen menuju pintu keluar. Saat menaiki eskalator, dia menelpon istrinya. Harris mengatakan bahwa teman-temannya tidak selamat karena dirinya. Dia juga menjelaskan kalau ada yang tidak beres dalam misinya. Tapi istrinya tidak usah khawatir karena kondisinya baik-baik saja.
Di tengah pembicaraan mereka, Haris tiba-tiba melihat 3 orang lewat dan sedang mengincar Mansur. Haris yang penasaran lalu mengendap-endap mengikuti mereka. Terlihat ada segerombolan orang bersenjata membunuh seorang pria. Haris pun langsung beraksi dan menyerang orang-orang itu. Haris yang telah kembali bergabung dengan tim CIA langsung mengamankan Mansur menuju mobil. Pasukan pemberontak yang mengincar Mansur terus melakukan tembakan ke arah Haris dan yang lainnya. Beruntung Haris yang satu mobil dengan Mansur dan istrinya berhasil pergi dari lokasi bandara. Namun tiba-tiba pasukan pemberontak itu menghadang jalan. Haris pun keluar untuk menembaki mereka yang dibantu Agen Hooper. Namun sayangnya Agen Hooper terkena tembakan di perutnya. Mereka kembali masuk ke dalam mobil dan langsung tancap gas menuju jalan raya. Di dalam mobil, Niesa membantu Hooper karena dia adalah seorang dokter. Tiba-tiba mereka kembali dihadang musuh. Haris lalu menyuruh supir kembali ke bandara untuk menghindari serangan musuh yang sangat banyak itu. Dan pada akhirnya Hooper tidak bisa diselamatkan. Mobil mereka kemudian berhenti akibat kepungan musuh yang sangat banyak. We need something to stop the bleeding. Right. Go. Hey, look at me. Hooper? Go. Stick together. Race. What are you doing? Can we have these? Haris lalu sadar jika mereka datang untuk menangkap Mansur hidup-hidup karena mereka hanya mengancam namun tidak menembak. Haris pun curiga dengan apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Mansur. Orang-orang itu lalu berusaha memecahkan kaca mobil Haris, namun mereka ditembaki oleh agen CIA yang lainnya. Haris pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mundur, kemudian membawa Niesa dan Mansur kembali masuk ke gedung bandara. Orang-orang itu terus mengikuti mereka. Haris kemudian melumpuhkan salah satu dari mereka secara diam-diam, lalu merebut senjatanya. Di sisi lain, Mansur dan Niesa mengendap-endap untuk lari dari orang-orang itu. Sampai akhirnya salah satu musuh menemukan mereka. Beruntung Haris tiba-tiba muncul datang membantu. Setelah berhasil menghabisi orang-orang itu, Haris mengambil ponsel musuh dan menemukan jika mereka adalah tentara bayaran dari keamanan swasta yang bernama Farbridge. Haris lalu memaksa Mansur untuk memberitahu kenapa mereka mengincar Mansur hidup-hidup. Namun Mansur tetap tidak mau mengatakan apa yang dia sembunyikan. Karena jika dia mengatakannya, CIA tidak akan mau melindunginya lagi beserta istrinya. Melihat situasi yang belum aman, Haris pun membuka borgol Mansur. Kemudian memberikannya rompi anti peluru milik seorang teroris yang sudah tewas. Haris lalu menyuruh Mansur untuk menunggu sebentar bersama Niesa. Karena dia ingin pergi memeriksa apakah masih ada musuh yang mengikuti mereka. Ketika Haris pergi, Mansur melepaskan rompi anti peluru milik teroris lain yang sudah tewas, kemudian memakaikannya kepada Niesa. Mansur juga nampak mengambil sebuah pistol. Setelah Haris kembali, dia mengajak Mansur dan Niesa untuk segera bergerak. Di sisi lain, nampak 2 orang kepala tim tentara bayaran bernama Dunbar dan Campbell berdebat karena kehilangan Mansur. Mereka kemudian naik lift dan bertemu dengan Jackson, si kepala operasi ini. Jackson memarahi mereka karena belum menemukan Mansur. Jackson pun meminta untuk segera menemukan Mansur karena presiden akan naik berpidato 90 menit lagi. Dunbar dan Campbell lalu melaporkan jika bandara dalam kendali mereka. Mereka juga telah memasang penghalang sinyal agar tidak ada yang mengetahui misi mereka ini. Ditambah lagi, mereka membuat laporan jika bandara itu sedang terjadi kebocoran gas, sehingga polisi tidak akan datang membantu. Jackson kemudian berbicara dengan kepala operasi bandara yang bernama Ward. Jackson menanyakan soal kontainernya yang berisi bom itu. Namun Ward mengatakan bahwa setiap hari bandara mengirimkan banyak sekali barang dalam sebulan. Semua kontainer terlihat sama. Ward kemudian dibawa untuk melihat CCTV. Di CCTV terlihat beberapa agen CIA selamat. Namun Jackson berkata fokus mereka bukan CIA, melainkan Mansur. Tiba-tiba mereka melihat Mansur dan yang lainnya di sebuah ruangan. Jackson bertanya kepada Ward di mana lokasi tersebut. Ward menjawab jika lokasinya di lantai ini dan dia bisa mengantar mereka ke sana. Dunbar dan Campbell kemudian pergi bersama Ward. Ketika mereka memasuki area tersebut, ternyata di situ terdapat Haris yang bersembunyi di balik tembok.
Beruntung Ward mengatakan bahwa mereka salah ruangan. Mereka pun pergi ke ruangan lainnya. Setelah itu, Haris berkata kepada Nisa dan Mansur bahwa keadaan sekarang sudah aman. Haris pun kembali meminta Mansur untuk jujur demi kebaikan bersama. Namun Mansur tetap tidak mau memberitahu apa yang dia ketahui. Nisa juga ikut memohon kepada Mansur agar mau menceritakan kebenarannya. Akhirnya Mansur bercerita kalau dia tidak tahu siapa mereka dan kenapa mereka di sini. Namun yang jelas, pengiriman kontainer yang dilakukan Mansur hanyalah pengecoh karena dia merasa diawasi. Jadi dia mengganti metode pengiriman untuk menutupi jejaknya. Dia tidak pernah mengatakan hal ini kepada siapapun, bahkan kepada perantaranya, yaitu orang yang membiayai dan memiliki target untuk aksi terorisme itu. Mansur juga mengatakan bahwa dia tidak tahu siapa perantaranya itu, karena mereka mengerjakan semuanya dari jarak jauh. Haris lalu mendapatkan kabar bahwa Mike dan tim CIA yang lainnya berhasil kembali ke gerbang keberangkatan bandara. Dia pun mengajak Mansur dan Nisa untuk ke sana. Mansur lalu berkata kalau mereka harus waspada kepada CIA. Mansur menduga jika ada agen CIA yang berkhianat dan memberitahu para tentara bayaran lokasi mereka, karena tidak ada yang tahu lokasi pendaratan Mansur di bandara itu selain CIA. Saat berjalan menuju lokasi tim CIA, Dunbar dan Campbell dan si kepala operasi bandara berada tepat di atas mereka. Ditambah lagi datang musuh dari ruangan lain. Haris pun langsung menghabisi musuh itu dengan senyap. Tiba-tiba Campbell menembak si kepala operasi bandara yang membuat Nisa tidak sengaja berteriak dan lokasi mereka akhirnya ketahuan. Mereka pun langsung berlari kabur. Haris menghadapi musuh yang berdatangan, sementara Mansur dan Nisa berlari mencari jalan keluar. Namun pintu itu membutuhkan kartu akses. Beruntung Haris segera datang dan langsung membukakan pintu tersebut. Mereka pun langsung berlari kembali. Haris terus menembaki musuh yang mengejar mereka sampai dia kehabisan peluru. Saat Haris meminta pistol Mansur, Mansur malah pergi kabur bersama Nisa. Haris yang tidak punya pilihan lalu memberanikan diri menghadapi musuh yang sangat banyak itu. Pada akhirnya, Haris berhasil menyusul Mansur dan Nisa. Beruntung ada CIA yang sudah menunggu dan membantu mereka. Mereka pun cepat-cepat berlari ke arah tim CIA. Setelah musuh mundur, Haris pun meminta Mansur untuk memberitahunya di mana bom itu berada. Dan dia berjanji akan membawa Nisa keluar bandara dengan selamat. Tetapi Mansur hanya terdiam, kemudian melangkahkan kakinya memperhatikan istrinya yang sedang mengobati para agen CIA. Mansur lalu berbicara dengan istrinya. Dia merasa tidak percaya kepada CIA karena sudah dianggap teroris. Nisa pun meminta Mansur untuk menunjukkan dirinya yang sebenarnya kalau dia bukanlah teroris. Di sisi lain, Lomax bertanya kepada Haris apakah sudah mendapatkan sesuatu dari Mansur. Haris pun menjawab jika Mansur tidak akan memberitahu apapun sebelum mereka berhasil membawa istrinya Nisa keluar bandara dengan selamat. Haris juga mengatakan bahwa orang-orang itu kemungkinan tentara bayaran dari perusahaan militer swasta di Virginia yang dibangun oleh seorang mantan agen Navy SEAL bernama Elliot Carter. Mike kemudian mengajak Mansur untuk melihat sesuatu. Lomax dan Haris juga ikut melihatnya. Mike lalu mencurigai Lomax dalam dibalik semua ini karena Lomax adalah salah satu agen yang ikut dalam penyergapan kontainer di Virginia, namun tidak menemukan bom itu di sana. Dan timnya tersebut sebenarnya tidak mendapat izin dari atasannya. Mike kemudian menodongkan pistolnya ke arah Lomax dan memintanya untuk menyerahkan senjatanya. Dengan terpaksa, Lomax pun menyerahkan senjatanya. Saat Mansur mendengar percakapan dari video penyergapan yang dilakukan Lomax sebelumnya, Mansur pun berkata bahwa orang yang selama ini menjadi perantaranya adalah Lomax, karena aksen Lomax yang sangat mirip dengan orang yang selama ini dia hubungi. Lomax pun menyangkal hal tersebut. Mansur pun menambahkan bahwa Lomax lah yang menyuruhnya mengumpulkan material untuk merakit bom dan membawanya ke Amerika. Lomax juga lah yang membuat Mansur mendarat di bandara ini karena tahu bahwa bomnya ada di sini. Haris pun terkejut dengan semua penjelasan Mansur jika bom tersebut memang Mansur kirim ke bandara itu. Tiba-tiba musuh datang menyerang mereka. Mansur pun mengajak Nisa untuk pergi kabur. Nisa berhasil kabur, namun Mansur tertangkap musuh. Haris berusaha menolong Mansur, namun dia berhasil dikalahkan Dunbar.
Setelah itu, Mike diseret dan dihadapkan kepada Jackson. Mike berkata berapa harga yang mereka bayar untuk Jackson mau mengkhianati negaranya. Tiba-tiba, Lomax menembak kepala Mike. Ternyata memang benar jika Lomax telah berkhianat. Mansur kemudian dibawa oleh mereka ke ruangan lain. Lomax pun menjelaskan jika sebenarnya mereka telah mengetahui kalau Mansur telah mengirim bomnya ke sini. Karena sebelumnya mereka telah memeriksa perusahaan ekspor milik Mansur. Mereka mengincar Mansur karena mereka butuh serial number kontainer yang hanya diketahui Mansur untuk segera menemukan kontainer itu di antara ribuan kontainer lainnya. Mansur pun akhirnya sadar dengan tujuan Lomax, yaitu ingin menggunakan bom buatannya untuk meledakkan acara kongres yang dihadiri para petinggi Amerika, termasuk Presiden dan Menteri Pertahanan Amerika. Kemudian mengambil sidik jari mereka untuk membuka data pertahanan Amerika, lalu menjualnya ke penawar tertinggi. Mansur pun merasa dimanfaatkan dan ditipu. Lomax lalu meminta serial number kontainer yang berisi bom itu, namun Mansur tidak mau mengatakannya. Lomax yang kesal lalu menembak kaki Mansur. Mereka pun mulai menyiksa Mansur agar mendapatkan serial number kontainer tersebut. Namun Mansur tetap tidak mau buka mulut. Lomax kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mencari istri Mansur agar Mansur mau buka mulut. Mansur yang mendengar itu langsung meronta-ronta. Dunbar lalu pergi menghampiri Campbell dan menyuruhnya mencari istri Mansur atas perintah Lomax. Campbell pun mengajak satu anggotanya pergi mencari Nessa. Campbell menyuruh anggotanya itu untuk berpencar agar memudahkan pencarian. Tanpa mereka sadari, Harris berjalan mengendap-endap di belakang mereka, kemudian menyerang anggota Campbell tersebut. Setelah berhasil membunuh orang itu, Harris mendengar suara Campbell yang sedang menuju ke arahnya. Campbell ternyata sudah mendapatkan Nessa dan tiba-tiba Harris memukuli Campbell berkali-kali. Nessa pun meminta Harris yang sedang emosi parah untuk berhenti. Harris kemudian menembak Campbell dan anak buahnya, kemudian mencuri pakaiannya untuk menyamar. Nessa lalu berkata bahwa dia sudah lelah dan tidak bisa membantu apapun. Harris pun meyakinkan Nessa kalau bantuannya masih sangat diperlukan, karena jika bom itu meledak, seluruh warga Washington DC akan mati, termasuk Nessa dan anak dalam kandungannya. Akhirnya, Nessa pun mau mengikuti rencana Harris. Harris berencana membawa Nessa ke hadapan Lomax dengan menyamar menjadi tentara bayaran Farbridge. Setelah Harris membawa Nessa ke hadapan Lomax, Lomax kemudian mengambil senjata milik Harris, kemudian meminta Harris untuk melepaskan rompi Nessa. Harris pun berbisik kepada Nessa agar percaya kepadanya, lalu melepaskan rompi Nessa. Setelah itu, Lomax menodongkan senjatanya kepada Nessa dan meminta Mansur untuk memberitahukan serial number kontainer tersebut. Namun Mansur tetap tidak mau buka mulut. Lomax pun sangat marah, lalu memerintahkan Harris untuk memukul perut Nessa. Harris terdiam, dia tidak mungkin melakukan itu. Lomax terus menyuruh Harris untuk memukul perut Nessa, hingga pada akhirnya Mansur menyerah dan menyatakan serial number kontainer tersebut. Setelah itu, Lomax menghapus air mata Mansur. Mansur terlihat bingung dengan apa yang Lomax lakukan. Lomax lalu memberikan secari kertas untuk Mansur baca, namun Mansur menolak. Lomax kemudian mengungkit sebuah fakta bahwa semua ini dilakukan Mansur untuk balas dendam atas kematian putranya. Mansur pun meminta Lomax untuk tidak membawa-bawa putranya yang sudah meninggal. Lomax kembali mengancam akan menyiksa Nessa jika Mansur tidak mau bekerja sama. Akhirnya dengan terpaksa, Mansur membacakan teks tersebut. Mansur kemudian berhenti membaca teks itu karena dirinya hanya dimanfaatkan Lomax. Lomax lagi-lagi mengungkit soal balas dendam Mansur atas putranya yang sudah meninggal karena serangan udara Amerika Serikat. Namun Mansur justru memaki Lomax. Lomax pun menodongkan pistolnya kembali kepada Nessa. Mansur yang tidak punya pilihan lain lalu meminta Lomax untuk berhenti dan berkata akan membacakan teks itu. Teks itu berisikan pernyataan Mansur sebagai dalang dari pengeboman Washington DC yang sebentar lagi akan terjadi. Akan tetapi, setelah selesai membaca teks tersebut, Mansur ditembak oleh Lomax. Now we bring it, as we have. Setelah itu, Lomax pergi menuju pesawat. Harris pun dengan cepat menghabisi penjaga yang tersisa, sedangkan Nessa berusaha menghambat pendarahan Mansur. Mansur sempat meminta maaf kepada Nessa atas kesalahan yang dia perbuat, kemudian meninggal dunia.
Saat Haris hendak pergi, Nisa meminta Haris untuk tetap di sini. Namun Haris berkata dia harus membereskan ini semua. Haris lalu pergi menuju kereta. Tentara bayaran yang tidak mengenali Haris mengajak Haris agar pergi bersama-sama. Haris pun tidak mau dan beralasan akan mengecek gerbong lain. Haris kemudian memasuki kereta dan berniat turun di bagian kargo. Tiba-tiba Dunbar masuk dan memanggil Haris dengan nama Miller. Dunbar menanyakan di mana anggota timnya yang lain. Haris menjawab mereka sudah pergi duluan. Namun ternyata tidak ada orang yang bernama Miller di tim itu. Dunbar pun tahu bahwa Haris adalah penyusup. Haris langsung menembaki orang-orang itu dan bertarung dengan Dunbar. Setelah Haris berhasil membuat Dunbar terjatuh, dia kemudian keluar dari kereta. Dunbar dan tim yang tersisa lalu pergi mengejar Haris. Mereka mengendap-endap di dalam gudang. Namun satu persatu anggota tim Dunbar mampu Haris lumpuhkan secara diam-diam. Akhirnya Dunbar tertembak, namun dia masih sanggup bertarung dengan Haris yang menyerangnya. Akhirnya Haris berhasil membuat Dunbar tertusuk dan meninggal. Walaupun begitu, nampak Haris sempoyongan karena sudah kehabisan tenaga. Dengan tertatih-tatih, Haris melangkahkan kakinya ke area landasan pacu. Di sana dia melihat Jackson sudah mendapatkan bom tersebut. Dia juga melihat Lomax di sana yang sedang menyuruh anak buahnya memeriksa apakah bom itu asli atau bukan. Setelah bom itu dikonfirmasi asli, Lomax menyuruh Jackson dan yang lainnya untuk memindahkan bom itu ke ambulans dan mereka akan segera pergi meninggalkan bandara. Di sisi lain, Haris yang sedang bersembunyi tiba-tiba ditelepon oleh Laksamana Mulholland. Haris lalu melaporkan bahwa dia berada di landasan pacu, lalu menyatakan agen Lomax telah berkhianat dan memiliki bom radioaktif. Haris juga menjelaskan bahwa ini lebih besar dari serangan teroris biasa. Salah satu anak buah Lomax lalu memergoki Haris. Haris pun langsung membunuh orang itu. Setelah bom itu siap untuk dikirimkan, Lomax menghubungi pembelinya. Lomax mengabarkan jika mereka siap berangkat. Tiba-tiba mereka ditembaki oleh Haris. Ketika Haris membuka pintu ambulans, Jackson sudah tidak ada di sana. Saat dia memeriksa bagian belakang, dia ditembaki Jackson. Haris pun mendekati Jackson. Mereka berdua lalu adu tinju. Haris yang sudah kehabisan tenaga nampak kewalahan melawan Jackson. Untungnya dia berhasil memborgol Jackson. Haris kemudian mengambil sebuah pistol dari tentara bayaran yang sudah mati. Dia hendak menembak Jackson. Namun Jackson berkata bahwa Haris tidak akan bisa menghentikan semua ini karena semua ini sangat besar. Haris lalu mendengar suara mesin pesawat yang menyala. Haris pun mendekati pesawat tersebut dan memasukinya. Dia meminta Lomax untuk keluar. Lomax pun muncul dengan tangan di atas. Lomax berkata bahwa semua ini hanyalah permulaan. Meskipun para pemimpin Amerika tidak jadi berkumpul di tempat tersebut dan mereka sudah dievakuasi ke tempat aman. Namun orang-orangnya sedang bergerak menuju ke tempat para pemimpin Amerika berkumpul. Haris yang emosi lalu menodongkan senjatanya kepada Lomax. Namun tiba-tiba para agen FBI dan tentara masuk. Mereka lalu mengamankan Lomax. Agen FBI itu lalu mengajak Haris untuk turun. Namun Haris meminta waktu untuk menarik nafas sebentar. Setelah agen-agen itu pergi, Haris mengambil ponsel milik Lomax, kemudian menghapus video Mansur. Dan akhirnya kita telah selesai menyaksikan alur cerita film One More Shot ini guys. Semoga kalian terhibur. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan share-nya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.